Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama saya Ibu Siti Ramsyah Aini Ritonga, guru bidang studi ekonomi SMA Islam An-Nizam Medan. Hari ini kembali lagi di video pembelajaran ekonomi gampang. Mari kita buka pembelajaran hari ini dengan mengucapkan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dan Ibu kelas 12, kita masuk di materi yang paling terakhir. Janji deh ini yang paling terakhir ya. Materi terakhir kita akan ngebahas jurnal penutup, dan jurnal pembalik pada perusahaan dagang. Sekali lagi saya sampaikan konsepnya tidak jauh beda dengan yang ada di perusahaan jasa. Yang membedakan adalah di akun-akun di perusahaan dagang yang tidak ada di perusahaan jasa. Baik. Nah, jurnal penutup adalah jurnal yang memindahkan saldo perkiraan sementara. Apa saja saldo perkiraan sementara atau saldo akun sementara itu ya. Perkiraan itu kan akun. Ya, saldo akun sementara itu ada pendapatan, beban, laba, rugi, dan privilege. Ada 4. Ya, kita pindahkan keempat saldo akun sementara itu ke perkiraan tetap pada akhir periode akuntansi. Apa saja akun tetap nantinya ya, perkiraan yang tetap. Contohnya menjadi modal dan menjadi ikhtisar laba rugi. Tujuannya adalah untuk menolkan semua akun-akun yang sementara. Selanjutnya dipindahkan ke perkiraan modal bagi perusahaan perseorangan atau persekutuan, atau dipindahkan ke laba yang ditahan bagi perusahaan perseroan. Untuk menyusun jurnal penutup perusahaan dagang meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita menutup semua akun pendapatan. Misalnya di perusahaan dagang juga dia melakukan akun pendapat, ada sedikit jasa seperti ada memberikan sewa, ada pendapatan sewa, atau dia dapat bunga simpanan dari bank, dia akan muncul akun pendapatan bunga. Nah, semua akun pendapatan, akun penjualan, akun retur pembelian, akun potongan pembelian yang normalnya keempat akun ini berada di posisi kredit. Kalau mau kita tutup, mau kita nolkan nilainya, maka kita pindahkan ke posisi debit. Maka dengan cara mendebet akun pendapatan, akun penjualan, akun retur pembelian, akun potongan pembelian. Dan yang di sisi kredit adalah akun ikhtisar laba rugi. Kita tutup, kita pindahkan ke akun ikhtisar laba rugi. Yang kedua, kita menutup semua akun beban gaji, beban air, beban listrik, beban bunga, beban sewa, beban asuransi, semua beban-beban. Nah, menutup semua akun beban, akun pembelian, akun potongan penjualan, dan retur penjualan. Yang mana keempat akun ini normalnya di debit. Maka kalau mau kita nolkan nilainya, kita pindahkan posisinya ke kredit. Maka dengan cara mendebet akun ikhtisar laba ruginya, ya, akun ikhtisar laba rugi di debit, dan mengkredit akun beban, pembelian, potongan penjualan, dan retur penjualan. Yang ketiga, kita menutup akun ikhtisar laba rugi. Untuk akun ini terdapat 2 kemungkinan. Yang pertama, jika perusahaan memperoleh laba, maka laba diperoleh jika akun ikhtisar laba rugi lebih kecil. Bila akun ikhtisar laba rugi di sebelah kredit lebih besar dari akun ikhtisar laba rugi sebelah debit. Bagaimana ditutup? Maka ditutupnya adalah akun ikhtisar laba ruginya di debit, kita tutup dengan modal di kredit. Nilai modalnya dari mana? Nilai dari labanya itu. Yang kedua, jika perusahaan menderita rugi, ya menderita rugi, maka nanti yang didebet adalah akun modal
dan dikredit adalah akun ikhtisar laba ruginya karena dia rugi. Dan yang keempat, kita menutup akun prefer, yang mana normalnya akun prefer di debit. Maka kalau mau kita nolkan nilainya, kita kreditkan dengan cara kita pindahkan nilai akun prefer ini ke akun modal. Maka nanti akun modal merupakan akun yang tetap, ya, dan mengkredit akun prefer si pemilik. Nah, ini contohnya. Yang pertama, kita menutup akun pendapatan. Ada pendapatan bunga, ada penjualan, ada retur pembelian. Kebetulan di perusahaan itu tidak ada potongan pembelian. Yang awalnya ini, ketiga ini di kredit, kalau kita tutup maka dia di debit. Kita buat di debit. Berapa nilai penjualannya? 95 juta. Retur pembeliannya 3.500.000. Pendapatan bunganya 600.000. Maka ditutup dengan apa? Ditutup dengan akun ikhtisar laba rugi di sisi kredit senilai penjumlahan dari yang di sisi debit. Artinya apa? Kita pindahkan. Ini kan nanti nilainya 0, penjualan, retur pembelian, pendapatan bunga. Ini nanti akhirnya nilainya 0, ya. Nilai yang ada di sini kita pindahkan ke ikhtisar laba rugi. Selanjutnya akun retur penjualan, pembelian, potongan pembelian, potongan penjualan, kebetulan tidak ada di sini potongan penjualan, dan semua beban-beban yang normalnya di debit mau kita nolkan, kita kreditkan semua kan? Iya. Letakkan semua di kredit. Letakkan semua di kredit. Berapa nilainya? Dijumlah. Nilai yang di sini nanti kan ada akhirnya nih 0, ya kan? Karena sudah pindah posisi nanti akhirnya 0. Sudah? Kita pindahkanlah yang ada di debitnya ikhtisar laba rugi senilai penjumlahan yang ada di sini di kredit. Yang ketiga, ketika perusahaan mengalami laba, menerima laba, maka ikhtisar laba ruginya, ya, berapa nilai labanya? 14.150.000 ditutup dengan akun modal. Berapa ditutup nilai modalnya? Ya, kita tutup senilai dengan akun nilai dari sila laba. Dan yang keempat, kita menutup akun prefer. Akun prefer normalnya di mana? Di debit. Kita tutup, dia menjadi di kredit 2 juta. Ditutup dengan modal. Modalnya berapa? Ya kan dipindahkan. Jadi modalnya itu tuh nilai prefernya. Bisa? Ini jurnal penutup. Sebenarnya sudah kita bahas di jurnal di perusahaan jasa. Ini saya mereview sedikit saja. Nah, maka karena akun-akun pendapatan, akun penjualan, akun retur penjualan, potongan penjualan, akun pembelian, potongan pembelian, retur pembelian, beban-beban, laba, dan prefer sudah kita tutup, sudah kita nolkan, ya, maka nanti di daftar saldo setelah penutupan akun itu tidak ada lagi di sini, ya, akun itu tidak ada lagi di sini. Nanti yang muncul akun modal Tuan Fajril senilai, ini modal akhir nih, senilai 36.150.000. Dan yang terakhir kita ngebahas jurnal pembalik atau reserving entry. Jurnal pembalik adalah ayat jurnal yang dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Akan tetapi tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembalik. Jurnal pembalik ini dibuat jika diperlukan untuk menghindari kesalahan pencatatan pada awal periode akuntansi berikutnya. Maka ada pun jurnal penyesuaian yang perlu dibuat jurnal pembalik antara lain. Yang pertama adalah penyesuaian tentang piutang pendapatan atau pendapatan yang masih harus diterima. Yang kedua, penyesuaian tentang utang beban atau beban yang masih harus dibayar.
Yang ketiga, penyesuaian tentang pendapatan diterima di muka, tetapi saat penerimaan pendapatan itu dicatat sebagai pendapatan. Dan yang keempat adalah penyesuaian tentang beban dibayar di muka, tetapi saat pembayaran dicatat sebagai beban. Secara praktis, penyusunan jurnal pembalik atau jurnal penyesuaian kembali dapat dilakukan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, penyesuaian utang beban. Bentuk jurnal penyesuaiannya beban gaji. Misalnya masih kita terutang gaji ya, maka beban gaji pada utang gaji dikredit. Maka ini kita balik. Dibalik menjadi utangnya di debit, bebannya di kredit. Yang kedua, piutang pendapatan. Bentuk jurnal penyesuaiannya piutang, misalnya piutang bunga pada pendapatan bunga. Ya, jurnal penyesuaiannya. Maka di jurnal pembalik tinggal kita balik. Pendapatannya di debit, piutangnya di kredit, dibalik, ya kan? Oke. Yang ketiga, ketika beban dibayar di muka tapi saat dicatatnya sebagai beban, maka ketika catat sebagai beban, kita menyesuaikan berapa sisa harta ya, atau harta yang belum berjalan, atau periode yang belum berjalan. Maka jurnal penyesuaiannya, misalnya ada sewa dibayar di muka di debit, beban sewanya di kredit. Maka kalau kita balik, beban sewanya yang di debit, sewa dibayar di muka yang di kredit, kita balik saja. Yang keempat, pendapatan diterima di muka saat menerima dicatat sebagai pendapatan. Maka ketika dicatat sebagai pendapatan, yang kita sesuaikan adalah berapa lagi sisa kewajiban yang belum berjalan atau tempo yang belum berjalan. Bentuk penyesuaiannya ketika yaitu pendapatan, misalnya pendapatan bunga atau pendapatan sewa pada pendapatan sewa diterima di muka. Maka tinggal kita balik. Pendapatan sewa diterima di mukanya di debit, pendapatan sewanya di kredit. Untuk jurnal pembalik tidak ada yang berbeda dengan jurnal pembalik yang ada Untuk jurnal pembalik di perusahaan dagang tidak ada yang beda di jurnal pembalik perusahaan jasa sama, ya. 4 hal yang kita balik dari jurnal penyesuaian. Itu materi-materi akuntansi kita mulai dari semester 2 ada karakteristik perusahaan dagang hingga hari ini kita siklus yang terakhir yaitu jurnal pembalik yang dilakukan di awal periode. Semoga bisa dipahami. Bila ada yang mau ditanyakan, silakan diskusikan di grup. Tetap semangat calon-calon mahasiswa. Ya, ini materi terakhir, berarti ini pertemuan terakhir kita, ya. Selamat ujian semester, selamat ujian akhir sekolah, selamat sukses di UTBK-nya. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan saya pada 1 semester ini atau selama 1 tahun ini bersama kalian. Salam sukses selalu. Demikian pembelajaran hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran ekonomi gampang selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih. SMA Islam An-Nizam, unggul, cerdas, islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.